Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah PPKM, Pak ya. Udah berakhir belum sih, Pak? Belum. Diperpanjang terus pokoknya. Ya, kita PPKM versi yang lain ya, perbanyak pergi ke masjid aja. Ya. Mudah-mudahan segala keterbatasan yang kita alami hari ini tidak juga menghalangi kita dari mendapatkan kebaikan. Salat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat tentang beratnya beberapa ayat bagi kalangan para sahabat saat itu. Jadi ada beberapa ayat yang turun kepada Nabi SAW, kemudian hal itu dirasa berat oleh para sahabat. Di antaranya adalah ayat ini. Allah menyebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-123. Secara lebih spesifik saya potong bagian ayat yang di tengah-tengah, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunihi waliyyan wa la nasira. Barang siapa yang mengamalkan satu keburukan saja, yujza bihi, Allah pasti akan membalasnya. Allah pasti akan memberikan ganjaran kepadanya atas keburukan yang dia lakukan. Wala yajidlahu min dunillahi waliyyan wala nasira, dan ia tidak mendapati selain dari sisi Allah penolong lagi yang bisa mengentaskan mereka dari azab. Dan ini bagian dari yang juga menjadi berat bagi para sahabat saat itu, sampai kemudian diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kaifal falahu ba'da hadhil ayah. Wahai Rasulullah, bagaimana kami ini bisa selamat? Bagaimana kami ini bisa beruntung nanti ketika di akhirat setelah turunnya ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan satu keburukan saja, Allah pasti akan membalasnya. Ya. Fa kullu su'in amilnahu jazaina bihi. Dan setiap keburukan yang pernah kami kerjakan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyuna lam na'malis su'. Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat buruk? Kepekaan para sahabat sampai setingkat itu, Pak. Kalau kita ini kan sering kali membaca ayat yang delujur saja gitu, nggak pernah berhenti. Maksudnya yang baca gitu, paham juga enggak, maksud juga enggak gitu kan. Ini yang kemudian sering kali terjadi pada kita. Sedangkan sahabat itu ketika turun ayat kepada mereka, mereka kemudian mencoba untuk memahaminya. Ketika sudah memahaminya, mereka akan timbang apakah ayat ini ayat yang mampu mereka lakukan atau tidak. Makanya dulu para sahabat itu tidak mempelajari ayat kecuali 10 ayat saja.
Mereka tidak akan belajar 10 ayat berikutnya sampai kemudian mereka memahaminya, mengamalkannya. Baru kemudian mereka belajar 10 ayat berikutnya, dan begitu seterusnya. Kalau kita ini ikut kajian, sekali kajian itu udah berapa ayat yang disampaikan, ya kan? Itu satu tempat, padahal sehari bisa beberapa tempat kita kajian, ya. Seminggu bisa lebih banyak lagi. Tapi itu tadi bagian dari kepekaan yang berbeda. Ketika kemudian mendengar satu ayat itu, seringkali kemudian ayat itu hanya sekedar masuk telinga kanan, kemudian keluar telinga kiri. Yang kita tahu hanya bahwa itu adalah ayat Allah, sudah selesai gitu. Tidak pernah tahu lebih dari itu. Dan ini yang kemudian membedakan kepekaan kita dengan kepekaan para sahabat terhadap ayat Allah ketika kemudian dibacakan. Padahal Allah sendiri yang kemudian menyebutkan di dalam ayatnya, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum iman. Yang jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan bertambah imannya. Ketika kepekaan ini nggak ada, Pak, maka ketika dibacakan ayat juga nggak ngefek. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk dijadikan sebagai bahan introspeksi kita bersama, bagaimana pentingnya kita mulai menyadari untuk penting mempelajari apa yang kemudian kita baca, terutama dari ayat-ayat Al-Quran yang setiap hari paling tidak selalu kita baca di setiap rakaat sholat kita. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai renungan, ya. Ketika mendapati pertanyaan itu, Nabi SAW kemudian menjawab dengan mengatakan, ghafarallahu laka ya Aba Bakr, sesungguhnya Allah telah mengampunimu. Dalam redaksi yang lain disebutkan, amma anta ya Abu Bakar wa ikhwanukumul muslimun faqad ghafarallahu lakum. Adapun engkau wahai Abu Bakar dan saudara-saudaramu kaum muslimin, sungguh Allah telah mengampuni kalian. Nabi kemudian mengatakan, alasta tamrat, bukankah engkau pernah sakit? Alasta tansab, dan bukankah engkau juga pernah merasa lelah? Alasta tahzan, alasta tusibukal awa, bukankah engkau juga pernah bersedih dan tertimpa musibah? Jadi bersedihnya kita karena sesuatu yang hilang dari kita, atau ketika kita tertimpa musibah, atau kemudian ketika kita mendapati rasa lelah di dalam kita beraktivitas, termasuk sakit yang menimpa kita, itu adalah bagian dari cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menyebutkan terkait dengan ayat ini, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, liyumahisallahu alladhina amanu wa yamhaqul kafirin. Sungguh Allah ingin tamhis, menyaring, membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa tadi itu, wa yamhaqul kafirin, dan menghancurkan orang-orang kafir. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan ayat itu dengan mengatakan setidaknya ada 3 proses tamhis, 3 proses pembersihan dari dosa tadi itu. Yang pertama adalah tamhis ketika di dunia, yang kedua adalah tamhis ketika di alam barzah, dan yang ketiga adalah tamhis nanti ketika di akhirat, ya. Yang di akhirat ini ada 2 fase. Fase ketika saat hisab, dan fase ketika kemudian seorang muslim itu dimasukkan ke dalam neraka. Ini 2 fase nanti ketika di akhirat sebagai bentuk tamhis Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan di dunia, ya. Yang ini nanti sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Yang jadi masalah masuk surganya itu jalan tol atau pakai mampir dulu ke rest area neraka jahanam, kita nggak tahu, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita semuanya, supaya kemudian kita lebih perhatian dengan apa yang kita amalkan, ya. Lebih perhatian dengan apa yang kita lakukan, karena itu nanti menjadi bagian dari rem bagi kita untuk berhati-hati dengan melakukan ketika kita hendak melakukan sesuatu. Dan ini bagian dari yang penting untuk diperhatikan, ya. Beliau mengatakan ketika di dunia itu setidaknya ada beberapa kali proses tamhis. Yang pertama adalah ketika seseorang itu ditimpa musibah.
Jadi seseorang ketika ditimpa musibah, maka itu bagian dari bentuk tamhis Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa seorang hamba. Termasuk diantaranya sakit. Termasuk diantaranya sakit. Maka orang yang sakit kemudian dia bersabar dengan sakitnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan Syekh Al-Madkhali menyebutkan, ya, Syekh Al-Madkhali menyebutkan bahwa seorang yang sakit, yang sabar dan mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian dia sembuh dari sakitnya, asbaha tahiran minadz-dzunub, maka dia akan sembuh dalam keadaan gugur dosa-dosanya, ya, dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, di mana Allah kemudian menggugurkan dosa-dosanya dengan sakitnya tadi itu. Wa in mata min maradhihi, kalau seandainya kemudian dia meninggal karena sakitnya tadi itu, ghafarallahu lahu, maka Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Wa man ghafara lahu manahahu ridhahu wa jannatahu, dan barang siapa yang kemudian diampuni dosa-dosanya, Allah akan mengkaruniakan kepadanya keridhaan dan juga surganya nanti ketika di akhirat. Tidak ada kondisi yang lebih lebih baik daripada seseorang ketika kemudian dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari yang kemudian penting untuk kita perhatikan. Sakit itu bukan sesuatu yang menakutkan, ya. Maka mindset kita terhadap penyakit itu jangan sampai kemudian seperti orang-orang kafir. Kalau seorang muslim itu ketika dia tertimpa sakit, dia tidak pernah mengeluh dan bahkan dia bergembira dengan itu. Kenapa? Karena sakitnya itu menggugurkan dosa-dosa. Sakit apapun itu. Hatta hanya tertusuk duri di jalan saja, Pak, itu menggugurkan dosa-dosa kita, Pak. Ya. Yang mungkin sakitnya nggak seberapa. Hatta cantengan. Itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sakit apapun yang kita rasakan. Ya. Sakit apapun yang kita rasakan. Maka bergembiralah kalau kemudian kita diberikan sakit. Dan bersabarlah dengan itu. Karena Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita saat itu. Apalagi sakit-sakit tertentu seperti demam, ya kan? Yang kemudian secara khusus Nabi SAW menyebutkan bahwa demam itu membakar dosa-dosa seperti api yang membakar kayu bakar, menghanguskan dosa-dosa tadi itu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita perhatikan, supaya kemudian kita lebih termotivasi dengan ketika sakit tadi, tidak lemes gitu ya. Seorang muslim itu sakit tetap optimis gitu. Optimis, minimal optimis bahwa dosa-dosanya diampuni. Walaupun belum tentu optimis tentang kesembuhannya. Ya. Minimal dia selalu optimis bahwa ini dosa-dosa saya diampuni. Udah. Senang dia. Jangan sampai seperti orang-orang kafir yang kemudian dengan sakit saja takut apalagi mati. Makanya berusaha semaksimal mungkin menggunakan logika mereka untuk kemudian bagaimana menghindari sakit. Dari mulai ikut asuransi kesehatan, ya kan? Kemudian melakukan berbagai macam upaya untuk memproteksi diri dari penyakit dan lain sebagainya, ya. Kalau seorang muslim kan berpikirnya sederhana, cukup lakukan sunatullahnya, bagaimana kemudian menjaga diri supaya kemudian tetap sehat. Kalaupun kemudian Allah takdirkan sakit, itu juga tidak menjadikannya kecewa, ya. Karena Allah juga menjanjikan sesuatu yang baik dari sakit yang kemudian dia alami, terutama adalah bentuk pengampunan dosa atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Ya. Bahkan dalam kisah Ayub alaihissalam, ya, di Quran surat Al-Anbiya itu kan, ketika kemudian Allah menyebutkan tentang kisah Ayub alaihissalam di Quran surat Al-Anbiya itu, kemudian Allah menutup kisah Ayub itu dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Kisah ini adalah bagian dari dzikra, peringatan untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, ya, maksudnya kami jadikan kisah ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah adalah apa? Kami jadikan kisah ini sebagai qudwah, sebagai contoh, li'alla yadunnu ahlul bala,
supaya kemudian orang-orang yang tertimpa musibah itu tidak mengira bahwa Allah telah menyia-nyiakan dirinya. Ini sekaligus sebagai peringatan dan juga motivasi bagi orang-orang yang diuji oleh Allah dengan sakit tadi itu, bahwa Allah tidak menyia-nyiakannya, dan supaya kemudian dia tidak berputus asa dan bersabar dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada dirinya, ya, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ini diantara maksud kenapa kemudian Allah mengkisahkan, bahkan dalam sekian banyak kisah para nabi itu, ya, justru yang kemudian dikisahkan lebih banyak itu adalah tentang bagaimana Nabi diuji. Termasuk diantaranya adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Wa dzikra lil abidin. Supaya kisah ini betul-betul menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah tidak menyia-nyiakan kita dengan sakit itu. Bukan berarti bahwa kalau kita diuji sakit itu Allah tidak sayang kita, sebagaimana pemahaman orang-orang awam. Ya Allah, teganya engkau dengan diriku, kenapa engkau aku takdirkan aku sakit, gitu kan? Enggak. Jazakallah khair. Justru itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, dan dengan sakit itu Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Karena kita ini bukan manusia yang sempurna. Bukan manusia yang kemudian bebas dari dosa, ya, maksum gitu ya. Yang kemudian tidak layak untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, enggak. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan dari Abi Umamah Al-Bahili, Nabi SAW menyebutkan, innal abda idza marida auhallahu ila malaikatihi. Sesungguhnya seorang hamba itu ketika kemudian dia sakit, Allah mewahyukan kepada malaikatnya, anna qayyatu abdi biqaidin min kuyudi. Sungguh aku telah mengikat hambaku dengan ikatan dari ikatan-ikatanku. Fa in akbiduhu aghfirulahu wa in uafihi fahina idzin yaqutu la dzambalahu. Barang siapa yang kemudian aku takdirkan untuk aku ambil, maka sungguh aku telah mengampuninya. Dan barang siapa yang kemudian aku berikan kesembuhan kepadanya, maka saat itu dia bangun dalam keadaan tidak memiliki dosa. Masya Allah. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk kita jadikan sebagai motivasi bagi diri kita. Nggak usah khawatir sakit, Pak. Apapun kondisinya, hatta pandemi sekarang ini, nggak perlu khawatir. Dan juga nggak usah kemudian membuat istilahnya firewall yang tinggi terhadap orang-orang yang kemudian berpotensi menularkan penyakit kepada kita. Oh, hati-hati, orang nggak pakai masker nih bawa penyakit. Belum tentu, Pak. Wong penyakitnya kita nggak lihat, ya kan? Padahal Nabi jelas-jelas menyebutkan di dalam hadisnya, la adwa wala tiara, tidak ada penyakit menular, nggak ada, kata Nabi. Tapi juga bukan berarti kemudian kita menyepelekan, tidak. Ya. Karena Nabi juga mengatakan terkait dengan taun sendiri, kalau kemudian engkau mendapati kabar bahwa di satu negeri itu tertimpa taun, maka yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk ke dalam. Enggak seperti hari ini, katanya taun, katanya wabah, ya kan? Yang di dalam nggak boleh kemana-mana, yang di luar suruh masuk terus. Ya? Oh, kalau sipit boleh ya. Nah, ini yang kemudian perlu jadi bagian dari apa yang penting untuk kita jadikan sebagai pemahaman bagi kita, ya. Bagaimana kemudian kita memahami sesuatu itu sebagaimana wahyu, mengabarkan kepada kita. Maka seorang muslim itu tidak punya kekhawatiran yang berlebih-lebihan gitu. Bahkan kita dapati dulu para sahabat itu dengan sifat yang istimewa yang kemudian disebutkan oleh siapa yang utusannya Nabi kepada Rustum itu. Sesungguhnya kami akan utus kepada kalian suatu kaum yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Masya Allah.
Itu predikat para sahabat saat itu, Pak. Mereka mencintai kematian sebagaimana kita orang-orang kafir saat itu mencintai kehidupan. Nah, kalau kita ini kebalik, Pak. Sakitnya aja takut, apalagi mati. Lebih takut lagi. Ini yang salah itu mindset kita sebenarnya. Yang perlu diluruskan lagi. Bukan berarti berharap mati, tidak. Memang berharap mati itu bagian dari yang tidak diperbolehkan juga di dalam syariat. Ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk didudukkan. Ya. Penting untuk didudukkan. Mindset kita yang jangan sampai kemudian kita ini terus dicekoki berbagai macam berita tadi itu, kemudian kita sudah tidak berpatokan lagi kepada wahyu, padahal Nabi SAW menyebutkan apa? Adzu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah ia Quran dan Sunnah tadi itu dengan gigi gerahammu. Ya. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Engkau tidak akan pernah sesat selama berpegang kepada keduanya. Itu jaminan Nabi loh, Pak. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, waktunya kapanpun. Kalau kita berpegang pada Quran dan Sunnah tadi nggak akan sesat, Pak. Nggak sebagaimana orang yang hari ini kayak fobia lihat orang nggak pakai masker gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak pakai masker juga kurang benar juga gitu. Ya. Artinya kita perlu adil menempatkannya gitu. Ya. Dan ini juga bagian dari yang penting untuk jadi perhatian bagi kita, bahwa sakit itu bukan suatu hal yang menakutkan. Apalagi bagi seorang muslim itu menggembirakan. Kalau tahu ilmunya tadi. Jadi nggak usah khawatir sakit, Pak. Rumah sakit penuh juga nggak usah khawatir, Pak. Wong sakit sembuhnya kita juga bukan karena dirawat di rumah sakit. Wong nyatanya banyak yang di rumah sakit pulang-pulang juga tidak sehat gitu maksudnya. Dan ini juga bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita, supaya kemudian mindset kita di dalam memahami sakit itu benar. Bahwa sakit itu bukan suatu momok yang harus ditakuti. Bahkan itu bagian dari kabar gembira bagi diri kita ketika kemudian kita diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Ada sebuah riwayat juga yang kemudian disebutkan terkait dengan sakit itu juga. Masih terkait dengan ayat ini juga. Suatu ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, hadhihi mubaya'atullahi lil abdi. Wahai Aisyah, ini adalah bentuk baiat Allah kepada hambanya. Mimma yusibuhu minal huma wan nakbati wasyaukah. Dari apa yang menimpanya, baik itu berupa demam, termasuk duri yang menusuknya di jalan, hattal bidha'ah fayadha'uha fi kamhi fayabza' laha fayajituha fi jaybihi. Termasuk barang berharga yang kemudian dia letakkan di dalam kantongnya. Hatta innal mu'min la yakhruja min dunubihi kama anna dhahaba yakhruju minal kir. Dan Allah menjadikan itu semua bagian dari cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa seorang mukmin, sebagaimana emas yang kemudian dibersihkan dari kerak. Dari kerak yang menutupi emas tadi. Kan kalau emas sudah mulai kusem itu, Pak, itu kan kemudian disepuh lagi kan, supaya kemudian kembali bersih. Ya. Sebagaimana perak juga demikian. Yang nanti seorang mukmin dengan adanya sakit itu dia seperti disepuh lagi tadi itu. Kemudian menjadi mengkilap lagi, kemudian menjadi bersih dari segala macam bentuk kerak dan kotorannya tadi. Dalam hadis yang lain juga disebutkan innal mu'min yu'jaru fi kulli syai'. Sesungguhnya seorang mukmin itu diberikan pahala dari segala sesuatu, atas segala hal yang kemudian didapatinya. Dia diberikan pahala dari setiap apa yang didapatinya. Hatta fil qabdi indal maut, sampai ketika dia mati pun sakarotnya itu bisa menambahkan padanya pahala dan bisa menggugurkan darinya dosa-dosa. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadikan sebagai motivasi bagi kita, ya.
Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain, saddidu wa qaribu. Nabi SAW mengatakan saddidu wa qaribu. Ya. Mendekatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguhlah, fa inna fi kulli ma yusabu bihil mu'min kafarah. Karena setiap apa yang menimpa seorang mukmin itu adalah kafarah, penghapus dosa. Hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menusuk kakinya ketika di jalan. Wan nakbah yang kabuha, termasuk penyakit yang kemudian menimpa dirinya. Dan ini bagian dari yang kemudian juga penting diperhatikan oleh setiap kita. Bahkan di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyebutkan mayusibul muslim min nasabin wala wasabin wala saqamin wala hazan hattal ham yahummuhu illa kaffarallahu min sayyiatihi. Tidaklah sesuatu itu menimpa seorang muslim, baik itu rasa lelah atau kehilangan atau penyakit atau rasa sedih sampai rasa gundah, galau yang dialami seorang mukmin itu, kecuali Allah menjadikan itu sebagai bagian dari kafarah, penggugur dosa-dosa dari dirinya. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk kita jadikan sebagai motivasi bagi diri kita. Apapun yang kita alami itu kafarah, Pak, maka bergembiralah. Orang duit-duit itu bisa jadi kafarah itu. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Kalau masih punya jatah umur, rezekinya nggak akan putus. Mau pandemi kayak mau apa kayak yang terjadi, rezekinya nggak akan putus, nggak, yakin. Ya. Yakin, Mbak. Cuman kadang-kadang kita seringkali tadi itu sudah terlalu sering kita bergantung kepada logika dan lupa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tiap kali sholat, tiap kali rokaat sampai rokaat sunnah, tiap rokaatnya membaca kul huwallahu ahad. Apa lanjutannya, Pak? Allahus somad, Allah lah tempat bergantung. Tapi setiap kali ada urusan kita bergantungnya dengan logika. Enggak duit-duit, leasing. Ra duwe motor, adira, ya kan? Gak duwe omah, KPR, ya. Logika terus yang jadi kemudian patokan, seakan-akan kalau nggak pakai itu kita nggak punya gitu loh, ya. Seakan-akan kalau nggak pakai itu kita nggak punya, Pak. Kalau udah takdirnya punya, Pak, mau dengan cara apapun punya pasti, Pak, yakin. Tinggal kita mau menempuhnya dengan cara yang halal atau mau menempuhnya dengan cara yang haram. Tinggal kita mau buru-buru atau mau bersabar dengan apa yang kemudian Allah takdirkan kepada kita. Nikmati saja takdir Allah itu, Pak. Ya. Yang penting kita tetap pada tracknya. Waktunya usaha ya usaha, waktunya ibadah ya ibadah gitu. Ya. Sesuai dengan tracknya, Allah akan datangkan rizkinya. Karena rizki itu mengejar kita sebagaimana kematian juga mengejar kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Nggak usah khawatir. Kan rizki itu sudah ditentukan. Antum ngoyo juga dapatnya segitu, antum biasa-biasa aja juga dapatnya segitu, Pak, sama. Ya. Kalau sudah rizkinya itu, Pak, antum bujang yo dapatnya segitu, antum nikah dengan satu istri yo dapatnya segitu, nikah dua istri yo dapatnya segitu gitu. Kalau emang sudah jatah rizkinya itu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita. Supaya kemudian kita itu betul-betul punya mindset yang benar di dalam memahami masalah musibah dan rizki tadi. Karena nanti ketika di akhirat itu Allah akan golongkan kaum muslimin tadi dalam dua kelompok. Ada yang kemudian disebut dengan ahlul musibah atau ahlul bala. Ya. Ada yang kemudian disebut dengan ahlul afiyah. Bahkan tentang masalah afiyah dan musibah ini, ketika para ulama ditanya, mereka lebih memilih untuk jadi ahlul afiyah atau ahlul musibah. Para ulama sendiri berbeda pendapat. Ada di antara para salaf itu yang mengatakan, kalau saya lebih memilih al-afiyah. Al-afiyah itu maksudnya nggak pernah sakit, seneng terus, Pak, gitu maksudnya. Ya. Nggak pernah susah, gampang terus gitu. Ya. Sugih terus, nggak pernah melarat. Itu ahlul afiyah. Pokoknya urusan dunia itu mudah bagi dia gitu.
Ya. Pokoknya dari lahir itu udah punya privilege gitu, Pak. Ya, nggak susah. Mobil ya tinggal milih gitu kan. Rumah ya tinggal milih gitu. Maksudnya nggak pernah susah gitu. Ya. Ahlul afiyah. Dan nanti ketika kemudian di akhirat itu akan digolongkan dalam dua kelompok, itu ahlul musibah dan ahlul afiyah. Dan ternyata nanti di akhirat itu ahlul musibah itu memiliki tempat yang jauh lebih tinggi dibandingkan ahlul afiyah. Ya. Kenapa? Sabar. Dari sekian banyak nabi itu yang diuji dengan kenikmatan, itu bisa dihitung. Di antaranya baru Nabi Sulaiman yang kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang kemudian diuji dengan kenikmatan, termasuk Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub dua-duanya kan diuji dengan kenikmatan sekaligus diuji dengan musibah. Diuji dengan sakit yang Masya Allah. Bisa jadi kita pun nggak betah itu. Cuman kena corona yang bikin lemes sama bikin nggak nafsu makan saja. Kenapa? Karena semuanya rasanya sama kan. Makan soto, makan rendang, makan sama aja rasanya. Karena rasanya sama, hambar gitu. Nggak ada rasanya. Ya. Itu saja kadang-kadang udah males kan. Ngapa-ngapain, apalagi kalau kemudian diuji seperti sakitnya Nabi Ayub. Masya Allah, kita bisa jadi tidak mampu untuk melakukannya, karena memang Nabi sendiri yang mengatakan sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Jadi yang paling banyak ujiannya itu adalah orang-orang yang istimewa, Pak. Yang tingkatan paling pertama adalah para nabi. Kalau kita sakit demam itu, nabi itu sakit demamnya 2 kali lipat. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai motivasi bagi kita, bahwa apa yang kita rasakan itu masih tidak seberapa gitu loh, Pak. Dan ini bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai kabar gembira bagi kita. Nggak usah khawatir. Kalau kemudian Allah karuniakan kepada kita sakit, kenapa saya sebut dengan karunia? Karena itu bagian dari karunia Allah kepada seorang mukmin tadi. Yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang dengannya Allah kemudian menjadikan dia bersih dari segala macam bentuk yang menjadi penghalang dia untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa seorang mukmin itu Allah akan segerakan balasan atas keburukannya itu di dunia. Disegerakan balasan keburukannya dengan sakit, dengan musibah, dengan berbagai macam apa yang kemudian Allah takdirkan bagi seorang mukmin tadi, dalam rangka untuk menggugurkan dosa dari keburukan yang pernah dilakukannya tadi. Makanya dulu salah satu di antara bagian dari yang menjadi kebiasaan para salaf itu, kalau kemudian mereka sakit atau mereka tertimpa musibah, itu salah satu yang dikoreksi pertama kali adalah dosa apa yang pernah saya lakukan. Itu terkoreksi pertama kali, Pak. Bukan nyari penyebab. Maksudnya nyari penyebab itu yang ada pada dirinya sendiri tadi, introspeksi diri. Dosa apa yang sudah pernah saya lakukan. Justru kita harusnya khawatir kalau banyak dosa kok sehat terus. Kalau banyak dosa kok kemudian nggak pernah sakit. Kalau banyak dosa kok kemudian malah urusannya seneng terus gitu, Pak. Ya. Urusannya mudah terus. Jangan-jangan itu adalah bagian dari istidraj yang kemudian Allah berikan kepada kita. Tiba-tiba nanti kemudian Allah matikan kita dalam keadaan masih memiliki banyak dosa, yang akhirnya kemudian nanti kita akan dimasukkan neraka karena itu. Na'udzubillah. Harusnya kita khawatir. Jadi bersyukurlah kalau kemudian kita masih diuji sakit, masih diuji kehilangan, masih diuji dengan berbagai macam musibah yang kemudian Allah timpakan kepada kita. Berarti Allah masih menyayangi kita, yang dengan itu Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Bergembiralah. Bergembiralah dan bersabarlah dengan itu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai motivasi diri. Jadi Allah segerakan balasan keburukan orang-orang yang beriman itu di dunia. Ini bedanya kita dengan para salaf, Pak. Kalau dulu para salaf itu introspeksi diri, ya, merenung, muhasabah, itu langsung ketemu. Oh, karena dosa ini saya kena musibah ini. Kalau kita ini nggak ketemu-temu, Pak. Ya, merenung dosa sing ngendi yo? Koyone ora enek dosa. Jangan-jangan karena bisa jadi karena banyaknya dosa yang kita lakukan sampai lupa kita dosa yang mana itu. Ya.
Jadi ketika ditimpa musibah itu baru ngeh. Iya, tapi dosanya sing ngendi gitu, kadang-kadang malah nggak terasa. Dan ini bagian dari yang penting untuk hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Itu masih mending kalau sadar diri bahwa dia punya dosa, kemudian Allah menimpakan musibah. Yang lebih parah itu kalau kemudian dia ditimpa musibah malah nyalain orang. Nggak sadar bahwa dia itu punya dosa gitu. Ya, nyari kambing hitam. Ini gara-gara kamu nih. Ini gara-gara kamu kemarin tuh berkunjung ke rumah tuh saya jadi kena COVID gitu. Padahal nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan gitu. Ya. Jadi mindset seorang muslim itu nggak begitu. Mindset seorang muslim ketika dia tertimpa sakit, ya sudah. Falyasbir wal tahtasib, kan begitu. Hendaklah dia bersabar dan mengharapkan apa yang di sisi Allah dengan sakit yang ada Allah berikan kepada dirinya tadi itu. Ya. Bukan malah nyari kambing hitam gara-gara kamu, gara-gara ini, gara-gara itu. Ya. Justru itu menunjukkan ketidaksadarannya atas dosa yang dia lakukan. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu Allah segerakan balasan kebaikannya di dunia. Makanya nggak usah meri, Pak. Nggak usah iri kalau kemudian ternyata orang kafir itu lebih cepat kaya. Perasaan podo-podo jikuk modal ribanya 200 juta kok sana berhasil, saya nyungsep gitu ya. Nggak usah khawatir. Ya. Justru antum bersyukur kok nyungsep itu berarti diingatkan supaya nggak ngambil riba lagi gitu maksudnya. Ya. Sana berhasil ya biarin aja, itu bagian dari cara Allah untuk membalas kebaikannya di dunia. Ya nanti kemudian tersisa di akhirat hanya tinggal dosa-dosanya saja. Sedangkan kita orang-orang yang beriman itu Allah segerakan balasan keburukan di dunia, harapannya nanti supaya kemudian di akhirat tidak tersisa dari apa yang kita lakukan kecuali pahalanya saja. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk kita jadikan sebagai bagian motivasi bagi diri kita. Makanya tadi, apa yang kemudian penting untuk kita jadikan sebagai motivasi diri bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada kita dengan sakit yang menimpa kita. Dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kita, dengannya Allah kemudian memudahkan urusan kita nanti ketika di akhirat. Maka bergembiralah. Ya. Bergembiralah, Pak. Sakit, senang. Seorang mukmin tuh gitu. Jadi kalau sakit susah itu masih umumnya orang. Masih umumnya orang. Jadi kalau antum sakit senang itu orang istimewa sudah itu. Karena tidak ada yang kemudian memiliki pemahaman seperti itu kecuali orang-orang yang berilmu tadi. Kalau orang sakit bisa bergembira bahkan bersabar dengan sakitnya, itu istimewa. Tapi kalau orang sakit yang rasanya susah, yang rasanya itu umumnya orang. Biasa gitu maksudnya. Yang luar biasa itu ketika kemudian kita diuji dengan musibah, diuji dengan sakit, kita bisa bersabar dan kemudian kita mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk terus berharap dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu khawatir berlebihan. Sekali lagi, tidak perlu khawatir berlebihan. Mau diusahakan dengan cara apapun, Pak. Kalau takdirnya sakit, ya sakit aja. Yang perlu diluruskan tuh mindset ketika kemudian kita sakit tadi. Itu yang perlu diluruskan. Jangan mencari kambing hitam, nyalain orang lain. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian kita bersama. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita kesehatan, yang dengan sehat itu kita jadi lebih giat dan lebih maksimal di dalam beribadah kepada Allah. Kalaupun kemudian Allah uji kita dengan sakit, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kesabaran, sehingga kemudian itu menjadi penggugur dosa-dosa kita selama hidup kita. Demikian barangkali yang mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.